Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali di materi selanjutnya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 6, panas dan perpindahannya. Di sini nanti Ibu akan membahas mengenai subtema 3. Sebelum kita masuk ke materi subtema 3, Ibu akan mereview kembali materi yang ada di subtema 1 dan 2 kemarin. Di subtema 1 yaitu kita membahas mengenai sumber energi panas. Di mana sumber energi panas itu adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi panas. Contohnya yaitu matahari. Matahari itu sebagai sumber energi panas terbesar yang ada di bumi. Matahari dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki manfaat yang sangat banyak, di mana dalam kegiatan manusia, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan mengeringkan pakaian. Selanjutnya yaitu mengenai suhu dan panas. Di sini, suhu menyatakan ukuran dari rata-rata energi yang dimiliki oleh suatu zat. Sedangkan kalor itu biasanya juga disebut panas ya. Itu menyatakan proses perpindahan energi dari suatu zat ke zat lain. Di sini dijelaskan bahwa satuan suhu yang digunakan adalah derajat Celcius. Dan alat untuk mengukur suhu itu disebut termometer. Sedangkan satuan panas atau kalor dinyatakan dalam kalori. Dan alat untuk mengukur panas atau kalor disebut kalorimeter. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemuaian atau penyusutan. Energi panas dapat mengubah benda dapat mengalami pemuaian atau penyusutan. Di mana pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya. Contoh dari pemuaian di sini yaitu pada saat pemasangan kaca jendela. Kenapa pada saat pemasangan kaca jendela biasanya diberikan ruang muai? Karena jika tidak diberi ruang pemuaian, kaca tersebut terkena panas, itu akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Maka dari itu, pada saat pemasangan kaca jendela itu selalu diberi ruang muai. Kemudian pada ban sepeda, motor, dan mobil. Jika ban sepeda, ban motor juga ban mobil itu diisi udara terlalu banyak, kemudian terkena panas terus-menerus, itu akan meletus. Karena udara yang ada di dalam ban itu akan memuai. Kemudian pemuaian pada gelas kaca. Kemudian pemuaian pada sambungan rel kereta api. Kenapa pada sambungan rel kereta api itu dibuat celah antara dua batang rel? Karena dengan tujuan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Contoh selanjutnya yaitu penggunaan termometer. Jadi pada saat kita menggunakan termometer, jika kita meletakkan pada suhu tubuh kita yang panas,
itu akan terjadi pemuaian dan termometer akan menunjukkan kenaikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Contohnya di sini yaitu pada pemasangan kabel listrik. Jadi, pada pemasangan kabel listrik itu kenapa selalu memasang kawat atau kabelnya dalam keadaan kendur atau terlihat bergelombang. Hal ini bertujuan agar kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Kemudian pada saat penggunaan termometer juga. Jadi di saat penggunaan termometer jika tidak digunakan, itu cairan akan kembali turun dan hal tersebut itu berarti mengalami penyusutan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perpindahan panas. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai konduksi terlebih dahulu. Konduksi adalah peristiwa perpindahan panas yang melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan zat perantara tersebut. Perpindahan kalor dengan cara konduksi pada umumnya terjadi pada benda-benda padat yang berbahan logam. Contohnya dari peristiwa konduksi ini yaitu pada saat proses pengadukan teh atau kopi panas. Pada saat proses pengadukan teh atau kopi panas, sendok yang kita gunakan untuk mengaduk teh atau kopi yang panas akan terasa panas di tangan. Mengapa? Karena hal tersebut menunjukkan bahwa panas yang berasal dari teh atau kopi berpindah ke ujung sendok yang kita gunakan untuk mengaduk. Contoh yang kedua yaitu memasak menggunakan spatula. Jadi, jika kalian biasanya membantu ibu di dapur, pada saat menggoreng ikan, kenapa ujung spatula yang kita pegang itu akan terasa panas? Pada saat menggoreng, itu akan terjadi perpindahan panas dari api kompor menuju penggorengan dan minyak menjadikan ikan matang. Kemudian besi yang dipanaskan. Jadi, apabila besi dipanaskan di atas api menyala, lama-kelamaan ujung yang lain itu akan terasa panas. Hal ini dikarenakan bahwa perpindahan panas dari ujung besi itu berpindah ke ujung besi yang kita pegang. Selanjutnya yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantara. Contohnya dari peristiwa konveksi adalah yang pertama pada saat kita memasak air, kedua terjadinya angin darat dan angin laut, tiga penggunaan cerobong asap pada pabrik, dan yang keempat pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah. Selanjutnya yaitu mengenai radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya di sini matahari memancarkan langsung ke bumi yang bisa kita rasakan secara langsung. Kemudian yang kedua itu pada saat kita sedang menyalakan api unggun dan kita berada di dekat nyala api, maka pasti kita akan merasakan hangat. Setiap benda memiliki sifat yang berbeda.
Ada benda yang cara kerjanya dengan menghantarkan panas. Ada cara kerjanya yang tidak dapat menghantarkan panas. Di sini, Ibu akan menjelaskan mengenai konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, biasanya semua bahan yang terbuat dari logam itu pasti menghantarkan panas dengan baik. Apa saja, yaitu besi, baja, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya yaitu karet, plastik, kain, kayu, dan lain-lain. Sedangkan semikonduktor itu adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas, contohnya yaitu silikon. Ada beberapa benda di sekitar kita yang menggunakan bahan konduktor dan isolator secara bersamaan. Contohnya yaitu termos, teflon, setrika, wajan, solder, dan masih banyak lagi. Jika kita menggoreng menggunakan teflon, di situ terdapat pada bagian utama, pada teflon, terdapat bahan konduktor yang berguna untuk menghantarkan energi panas pada masakan. Sedangkan pegangan teflon itu berbahan isolator dengan tujuan pada saat kita memegang teflon, tangan tidak terasa panas. Alhamdulillah, sekian untuk materi hari ini. Untuk tugas hari ini yaitu Ananda menyalin materi ini di buku tulis. Nanti pada saat tatap muka, Ibu akan mengoreksi apakah Ananda benar-benar sudah menyalin materi yang ada di video ini. Kemudian yang kedua yaitu Ananda mengerjakan evaluasi materi hari ini melalui Google Form yang sudah Ibu bagikan. Sekian untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.